Silakan Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ya, Pak Perdosi yang sudah memimpin kita hari ini. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dikatakan bahwa dalam setiap saat kita patut mengucap syukur. Tadi hambanya Pak Lamsar Selaban, dia mampu mengucap syukur walaupun berjauhan. Ya, satu di Lampung, satu di Sulawesi, ketemu lewat Zoom seperti ini. Wah, ini luar biasa. Inilah kemajuan teknologi sekarang ya. Jadi dari segala penjuru bisa dipersatukan, termasuk dari India juga. Dan hari ini kita belajar tentang mengucap syukur dalam segala keadaan. Kata segala artinya dalam segala situasi yang sedang terjadi, yang kita hadapi, yang kita dengar, yang kita saksikan. Tapi Tuhan mau dalam kondisi seperti itu kita mampu mengucap syukur. Nah, apa dasar-dasarnya sehingga kita mampu mengucap syukur? Saya bacakan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya baca ayat 10 dulu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi dasar kita untuk mampu mengucap syukur kalau kita tetap dalam posisi dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan di sini yaitu kita menerapkan hidup dalam kasih karunia-Nya. Karena kemampuan, kekuatan, kesanggupan kita untuk bisa bersukacita tidak karena kekuatan secara manusia, bukan karena kekuatan secara daging, tapi kekuatan secara rohani. Nah, orang yang hidup di dalam Tuhan memposisikan dirinya hidup menurut kehendak Roh. Jadi dalam hidup ini untuk kita mampu bersukacita, kita harus mempunyai sikap untuk menentukan pilihan. Karena ada bagian dalam diri kita Tuhan tidak melanggar, yaitu sikap dalam menentukan pilihan. Orang bilang free will, kebebasan untuk memilih. Tapi kita yang tergabung dalam the power of love ini, saya percaya tentu kita memilih agar tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan dalam kondisi apapun, situasi apapun yang sedang kita hadapi, tapi pilihan kita, pilihan yang tepat, aku tetap di dalam Tuhan. Jadi kalau kita dalam Tuhan ini, membuat kita mampu bersyukur. Kalau tadi Pak Lamsar di Sulawesi, Ibu di Lampung, tapi mereka mengucap syukur. Bekasi, Pak, di Bekasi, karena, salah. Di Bekasi, bukan di Lampung, di Bekasi. Bukan, tadi dari Pak Lamsar bilang di Lampung. Oh, masih di Lampung? Oh iya. Ya, saya dengar begitu ya. Ya. Jadi saya dengar begitu, maka saya bilang begitu. Ya, oke. Jadi sekalipun berjauhan, karena menerapkan hidup istri dalam Tuhan, suami dalam Tuhan, berjauhan, tapi tetap bisa bersyukur. Amin. Karena kekuatan kita untuk mampu bersyukur, saya katakan tadi, bukan karena kekuatan kita secara daging, tapi kekuatan secara roh. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita, yang tinggal menetap dalam diri kita, membuat kita mampu mengucap syukur. Di luar itu tidak ada kemampuan. Hanya orang menerapkan prinsip hidupnya.
hidup di dalam Tuhan, dia mampu mengucap syukur. Makanya kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dibenarkan, kita selalu memandang bahwa hidup kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Darahnya sudah tercurah dan segala utang dosa kita sudah lunas dibayar. Makanya prinsip ini harus ada. Sekalipun ada masalah, ada problem, ada situasi yang saya sedang hadapi, tapi saya mengambil sikap keputusan, aku tetap di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang menerapkan hidupnya tetap di dalam Tuhanlah mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tapi ada nggak orang yang punya prinsip lain? Dia kalau lagi senang dalam Tuhan, ketika ada kesusahan dia keluar dari posisi itu. Ada, tapi di luar sana terjadi, bukan dalam kelompok kita. Karena Ibrani katakan ayat pasal 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudaraku, keputusan kita lah yang membuat kita setiap saat mampu mengucap syukur. Kita punya pilihan. Apapun situasi yang sedang terjadi, aku tetap di dalam Tuhan. Sehingga dari perkataan kita, perkataan Kristus. Dan ungkapan mulut kita, ungkapan yang membangun, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena orang hidup di dalam Tuhan, perkataannya perkataan Kristus yang keluar. Tidak ada perkataan yang lain. Karena Kristus tidak keluar masuk. Ada orang kadang-kadang pemahaman lagi senang Kristus di dalam, lagi susah di luar. Sehingga ada orang nanya, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Itu mungkin dalam kondisi susah dia. Tapi saya beritahu buat kita semua, ini hanya mengingatkan bahwa sekali kita terima Yesus dan mengambil keputusan, Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hati kita. Yesus tidak keluar masuk. Tapi hanya mungkin dalam kondisi kita dalam kesusahan, kepekaan kita yang kurang. Karena kita terlampau dikuasai dengan masalah-masalah yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita tetap memandang kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah dia menyerahkan nyawanya itu sebagai orang. Dan justru kondisi, situasi, keadaan yang sedang kita hadapi, hal-hal susah, mendorong kita untuk lebih melekat dengan Tuhan. Maka tadi kembali kepada kita pilihan itu. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, situasi keadaan yang dia sedang hadapi membawa dia meningkat secara rohani. Bukan flat, tapi meningkat dan meningkat dan meningkat dan meningkat. Yang tadinya tidak bisa melayani, bisa melayani. Yang tadinya tidak bisa berdoa, bisa berdoa. Yang tadinya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa sampaikan firman Tuhan. Yang disampaikan bukan pengetahuan saja. Yang disampaikan yaitu transfer kehidupan. Karena ada dua macam. Ada orang menyampaikan transfer pengetahuan. Itu banyak di luar sana. Tetapi dalam komunitas The Power of Love ini bukan saja transfer pengetahuan, tapi ada transfer kehidupan. Apa artinya transfer kehidupan? Apa yang dia ceritakan, itu yang dia alami. Apa yang dia alami, itu yang dia ceritakan. Itu artinya
transfer kehidupan. Ada kesaksian-kesaksian yang dia bisa ceritakan bagaimana indahnya di dalam Tuhan itu. Kalau orang memahami rasa ini, dari mulutnya senantiasa perkataan yang membangun. Dari mulutnya satu perkataan yang memberikan semangat kepada orang lain. Dari mulutnya keluar kata-kata yang menghibur orang lain yang susah. Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus memimpin dia kepada satu kehidupan yang dari hari ke hari semakin maju. Dia menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan yang sampaikan adalah bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa berjanji dan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap setia di dalam seluruh kehidupan. Dia harus percaya itu. Nah, tapi kalau orang yang keluar dalam kasih karunia Tuhan, bukan bersaksi yang kita dengar, tapi bersangsi. Nah, ini bahaya, saudara. Jadi, kalau bersangsi, tidak pernah menjadi satu kesaksian. Nah, jadi hari ini, Tuhan ingatkan lagi kepada kita, bahwa tugas kita bersaksi, menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita. Dari perkataan dan tindakan kita, kita baikkan surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Jadi untuk kita mampu mengucap syukur, kita mengambil keputusan. Apapun kondisi situasi yang saya sedang hadapi, aku tetap di dalam Tuhan. Ini dasar yang pertama untuk kita bisa mengucap syukur. Yang kedua sini, memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi sini yaitu dia berpikir apa yang bisa aku buat dalam proyek Tuhan. Ketika ada kesempatan, dia lakukan sesuatu. Saya percaya kita semua orang sibuk. Apalagi pagi-pagi bangun seperti ini. Tentu kadang-kadang muncul perasaan, tarik selimut dulu lah, kan begitu ya. Tapi kita mengambil keputusan pagi ini. Aku mau menghadap Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Kalau aku masih bernapas lega hari ini, bernapas masih enak bernapasnya, karena di luar sana ada yang bernapas susah, harus bantu oksigen dan sebagainya. Tapi kita yang ada pada saat ini, kita dengan lepas dan kita tidak perlu membayar sesuatu apapun oksigen. Kalau lo beli oksigen berapa kita harus bayar dalam satu botol, tapi kita tidak perlu membayar, bikin gratis dan kita bernapas dengan lega. Waduh, luar biasa. Makanya saya bersyukur ya dalam kondisi saya umur ya sudah dekati 64 tahun ya. Tapi semangat saya bisa katakan semangat masih ya 40-an lah. Iya, kenapa? Karena saya tidak mau memikirkan hal-hal yang susah. Walaupun kesusahan yang sedang saya hadapi. Tapi saya memikirkan tentang rencana Tuhan. Apa proyek Tuhan ke depan? Apa menjadi kehendak Tuhan ke depan? Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kepada saya sebagai pelayan Tuhan pada saat pagi ini, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik? Nah, ini yang sangat penting. Karena kita berpikir apa saja yang aku perbuat. Aku perbuat dengan segenap hatiku seolah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bersaksi, yang kita saksikan bukan diri kita, tapi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Kita memberi, kita katakan ini berkat Tuhan. Bukan saya punya berkat. Saya hanya sebagai saluran. Saya ada sebagai orang kepercayaan Tuhan. Memberikan berkat Tuhan ini. Jadi apa yang kita miliki, kita tahu bahwa ini adalah berkat Tuhan. Kita adalah orang-orang dipercayakan Tuhan. Dan saya selalu terapkan nilai ini seperti itu. Maka kalau saya membawa sesuatu kepada seseorang, waduh Pak Pendeta,
datang bawa sesuatu, saya bilang ini berkat Tuhan. Ini bukan punya saya, tapi Tuhan titip berkat ini kepada orang yang Tuhan gerakkan, saya memberikannya. Dan ini menjadi satu gaya hidup. Kalau setiap kesempatan itu kita lakukan untuk Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup, nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena gaya hidup kita bukan gaya hidup secara orang duniawi hidup, tapi gaya hidup kita sesuai dengan rencana, sesuai dengan maksud Tuhan, dan kita lakukan karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Karena ada saat-saatnya kita tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tapi kesempatan yang sekarang ini, kita mengambil sikap, aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ini prinsip, saudara. Karena orang memiliki prinsip dalam hidupnya untuk berfokus kepada Tuhan, dia akan tampil beda. Dalam dunia ini dia hidup, dia akan berbeda. Dan orang bisa melihat, wah, seperti contoh nih, tadi hambanya Pak Lamsar. Walaupun dia bilang, saya bukan pendeta, Pak. Tapi orang bilang, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Walaupun dia bilang, saya bukan pendeta. Tapi orang bilang, Pak Pendeta. Kenapa orang bilang Pak Pendeta? Padahal udah bilang, saya bukan pendeta, Pak. Kenapa? Dari gaya hidupnya, orang lihat. Dari praktek hidupnya, orang lihat. Yang sukarnya kenapa? Orang yang berstatus pendeta, gaya hidupnya bukan gaya hidup seperti orang yang memuliakan Tuhan. Ini yang susahnya, ya kan? Jadi sanksi orang ini pendeta atau bukan, kan gitu ya. Nah, tapi saudaraku, yang sangat penting kita lakukan sekarang ini bukan karena kita memiliki jabatan tertentu karena pendeta, tapi kita adalah hamba Tuhan. Kita orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya pernah terangkan kepada seseorang, apa bedanya pendeta, apa bedanya hamba Tuhan. Ya, saya kira masih ada waktu sedikit lagi ya. Jadi pendeta itu oleh karena sebuah organisasi yang mentadbiskan. Tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia hanya sekedar pendeta. Karena jabatannya oleh karena organisasi. Tapi orang yang menerapkan hidupnya nilai-nilai dalam kebenaran Tuhan, walaupun dia tidak ditabiskan menjadi pendeta, tapi nilainya luar biasa. Dia adalah seorang hamba Tuhan karena pengabdiannya luar biasa. Karena dia tahu apa saja yang dia perbuat untuk Tuhan, itu Tuhan catat semua, dan pada saatnya upah tersedia bagi orang yang melakukan dengan setia karena fokusnya adalah Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sekedar pendeta yang ditabiskan. Makanya di The Power of Love ini saya sering ingatkan kepada teman-teman. Orang yang layak melayani bukan karena tabisan pendetanya, bukan karena embel-embel gelar yang sederet, tapi betul-betul dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Walaupun tidak ada embel-embel, walaupun tidak ada gelar, walaupun tidak ada tabisan pendeta, tapi karena dia mengabdikan diri kepada Tuhan, dialah yang layak menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Jabatan pendeta itu kan hanya di dunia ini. Tuhan tidak pernah menilai dari segi jabatan, tapi Tuhan menilai dari sikap hati. Karena manusia hanya sanggup menilai secara luar, ya, secara yang kelihatan dengan mata. Tapi Tuhan menilai sampai kedalaman hati setiap pribadi. Tuhan menilai sampai ke dasar hati saya. Kemurnian hati saya Tuhan bisa lihat. Kemurnian hati saudara Tuhan bisa lihat. Dan itulah yang membuat saudara layak menjadi hamba Tuhan. Yang dikatakan, Sabas engkau hambaku yang setia. Ini luar biasa saudara.
Jadi membuat kita mampu mengucap syukur karena kita dalam Tuhan. Yang kedua, setiap kesempatan yang baik dan kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan inilah membuat kita mampu mengucap syukur karena ada berkat-berkat rohani yang luar biasa berlipat kali ganda kita boleh alami ketika kita memberi kesempatan itu dalam proyeknya Tuhan. Karena kesempatan ini orang luar nggak ada. Tapi kita yang dalam Tuhan ini, kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan yang mulia. Lewat apa yang kita punya, lewat suara kita, lewat waktu kita beri fokusnya untuk Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Ini membuat kita bersuka cita. Kita perhatikan lagi ayat yang 11. Kuatan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, jadi orang yang memang mampu mengucap syukur, hidup apa adanya. Dia tidak menuntut lebih. Kalau memang dalam kondisi seperti itu, misalnya nasi tambah plus bilang Pak Manik ya plus-plusnya itu. Ya, kadang-kadang saya ingat kalau plus-plus ini saya dulu di kampung ya, nasi terus ambil lada sama garam ulek-ulek sedikit taruh di pinggir, itu bisa makan juga. Iya. Seperti itu. Ataupun pakai ikan asin ya, ikan asin cual-cual dikit satu ekor nggak habis, ya kan? Tapi ada sukacita. Luar biasa rasa senang. Karena ukuran kita senang itu bukan ukuran apa yang kita makan, tapi ada dalam hati kita karena Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita yang tidak sama dengan dunia ini berikan. Dunia itu sukacitanya semu. Tapi kita dalam Tuhan, sukacita yang kita miliki tidak karena pengaruh apa yang di luar, tapi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Roh Kudus memberikan itu. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh karena Roh Kudus yang mengerjakan. Inilah berkat yang luar biasa. Jadi kita mengejarnya apa? Yaitu berkat yang dari surga. Itu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita punya prinsip dan punya nilai, acuan dalam hidup saya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Manusia punya kebenaran yang berubah-ubah, tapi kebenaran Tuhan melalui firman-Nya tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mengerti rahasia ini, akan luar biasa hidup kita dari hari ke hari. Nah ini, saudaraku. Ayat 12 dalam Filipi tadi. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Saudaraku, kita kadang-kadang bisa juga mengalami kelimpahan. Kelimpahan artinya bukan hanya secara sukacita, tapi apa yang Tuhan berkatkan kita sejasmani. Kita kelimpahan dan kita bagi lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kita salurkan lagi, ibarat keran yang selalu dibuka. Dan ada air yang baru, Tapi kalau keran itu ditutup dan mampet dan tidak ada lagi keluar, lama-lama airnya kotor. Tapi kita yang hadir pada saat ini, kita tidak mau ada kotor, tapi kita buka lagi, kita beri lagi, kita lakukan lagi. Karena apa? Tuhan membimbing kita, Tuhan mengerahkan kita seperti kita taat dan setia apa kata Tuhan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu berkatnya luar
biasa dan kita alami sendiri, dan itu membuat kita dari hari ke hari mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena katakan tadi sukacita dan sejahtera itu berkat dari surga membuat kita senantiasa terima kasih Tuhan, aku bangga memiliki Engkau, aku bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin karena tadi seperti hambanya berjohan suami istri, tapi mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena pusat hidupnya adalah Tuhan. Dan yang terakhir di sini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kepadaku. Ke dalam bahasa Inggris saya kata bukan kutanggung, tapi kulakukan. I can do all things through Him who strengthen me. Dari segala pendapat kulakukan, dapat kukerjakan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit dalam Yesus. Tapi kalau kita keluar dari kasih karunia itu, waduh, hal yang gampang pun jadi sulit. Kenapa? Karena kekuatan daging kita sangat terbatas. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita menjadi mampu mengerjakan. Ada saya teringat satu kelompok hamba Tuhan lagi sedang berdoa. Nah, hamba Tuhan ini ya dia ingat persoalan hidupnya, bukan ingat Tuhan, bukan ingat tentang bagaimana pengubahan Yesus, tapi ingat masalahnya. Jadi waktu bergandengan tangan, mari kita naikkan salibnya, kita renungkan tentang Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya, darah tercurah, dan waktu bergandengan tangan, dan yang lain berkata salibnya. Tapi ada sebelahnya kata sulitnya. Waktu nyanyi salibnya, yang sebelahnya sulitnya. Kenapa kita sulitnya? Karena dia tidak berfokus tentang korban Yesus, tapi fokus kepada masalah hidupnya. Tapi kita yang hadir hari ini, kita tidak fokus kepada masalah kita, fokus kepada Tuhan yang mampu memberikan kemampuan, kesanggupan dalam segala hal yang kita hadapi. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, semuanya menjadi mudah karena kesatuan kita dengan Tuhan. Saudaraku, hari ini kemampuan, kesanggupan, kekuatan itu hanya dari Tuhan. Membuat kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Inilah firman Tuhan hari ini sampaikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Tapi Roh Kudus bekerja, mengerjakan di dalam hati kami, melakukan dalam hati kami, menjabarkan dalam hati kami, sehingga kami mampu Tuhan mengucap syukur di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena kesanggupan, kemampuan itu hanya kami peroleh di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali dulu kepada Ibu Tiar.